Puji Tuhan, haleluya. Jumpa lagi dengan saya program Kita Diberkati, haleluya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali dari tempat ini saya coba buat renungan dan saya boleh sampaikan buat saudara biar ini boleh menjadi berkat. Itu yang menjadi doa saya saudara. Nah saudara, renungan ini saya coba mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang sedang Tuhan izinkan terjadi ya di bawah kolong langit ini ya. Saya percaya ada firman Tuhan bilang di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru saudara. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini adalah sebenarnya sudah sepengetahuan Tuhan. Jadi semua atas izin Tuhan kalau itu terjadi. Cuma kan manusia kaget karena ini seolah masih baru ya kan. Nah tapi kita yakin bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi ya ini semua ada maksud. Ya, saya coba mempelajari dari zaman nabi-nabi, zaman rasul sampai zaman sekarang, saudara. Di setiap di setiap zaman itu selalu ada ujian, saudara. Ya, saya ingat zaman Nuh dulu juga ada ujian ya untuk air bah ya, bumi ini ditenggelamkan, saudara ya. Dan kemudian zaman waktu Lot, kota Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan massal saudara ya oleh Tuhan. Kita sudah tahu bersama semua ini semua. Jadi dari pandangan saya kita belajar dari situasi kondisi seperti sekarang ini, saya teringat, oh iya, setiap zaman ya itu ada ujian-ujian yang Allah izinkan terjadi saudara ya kan. Ada ujian yang terjadi di setiap zaman ya, ada krisis, ada masa sulit, ada perubahan ya. Zaman akan menguji setiap orang ya di setiap zaman ya kan, termasuk dalam usaha bisnis semua ya, produk bisnis ya kan, profesi, pekerjaan, pelayanan, bisa silih berganti, datang dan pergi saudara ya. Ujian juga alam versi Darwin mengatakan survival of the fittest saudara. Jadi mereka yang bertahan hidup adalah mereka yang paling pas atau paling sesuai dengan zamannya saudara. Nah jadi saya simpulkan saudara, setiap zaman itu ada ujian dari Tuhan ya. Cuma manusia belum tahu ujian apa yang akan terjadi. Nah kalau akhir-akhir ini kan kita sedang diuji lewat lewat corona ya, yang sudah menjadi pandemi ini saudara ya. Corona ini atau virus yang disebut COVID-19 saudara ya, tapi itu juga adalah corona. Nah kalau di kita mulai hitung saudara untuk untuk corona ini mulai mewabah dan mulai menggetarkan Indonesia itu mulai dari bulan 3 sampai bulan ini, jadi kurang lebih mulai sudah 2 bulan saudara ya. Sudah hampir 2 bulan atau sudah 2 bulan saudara ini terdampak krisis kita akibat pandemi corona ini saudara. Nah dunia bertanya, termasuk mungkin kita bertanya, sampai kapan situasi krisis akibat corona ini akan berakhir saudara? Mungkin kita bisa simpulkan bahwa tidak ada yang tahu pasti saudara ya. Nah kalau kita sudah tahu, kita nggak tahu kapan ini akan berhenti atau selesai saudara ya kan, supaya tidak mengurangi tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak kebetulan kita dirumahkan, atau tidak kebetulan kita stay at home saudara ya kan, at home saudara, stay at home saudara. Nah ini kan pertanda bahwa Tuhan mau supaya kita belajar saudara kan ya, supaya Tuhan mau kita supaya tidak tinggal diam juga di rumah. Bukan kita di rumah terus kita berdiam ya kan. Diam di rumah itu diam berdoa, diam di rumah itu diam memuji, diam di rumah itu diam membaca firman, diam beribadah ya kan. Sekarang kan udah ngetren lagi, ada kan ibadah video call, streaming ya kan. Ya ini semua, dan itu saya juga lakukan ya hampir tiap hari. Kadang-kadang 1 kali 2 kali saya khotbah, 3 kali saya khotbah saudara, tiap hari saudara ya kan. Jadi ini penting untuk kita mulai mempelajari maksud dan rencana Tuhan, ada apa di balik semuanya ini. Dan saya yakin ya peristiwa Nuh sudah menjadi pelajaran buat kita, peristiwa Sodom dan Gomora, dan banyak lagi peristiwa di zaman-zaman dahulu yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Dan hari ini kita sedang mengalami atas izin Tuhan corona ya.
wabah ini melanda kita juga di Indonesia. Ya, sudah 209 negara loh. Ini bukan main-main. Nah, berarti kita harus betul-betul mulai belajar ya, daripada kita menunggu kapan ini berhenti, saudara ya. Lebih baik ya, mari kita mulai proaktif membenahi diri kita supaya bisa tetap survive, saudara ya, atau bahkan meningkat di masa krisis ya. Krisis corona juga akan menguji pekerjaan kita semua, saudara ya. Ada yang beralih ke bisnis online ya, ini terjadi, saudara. Ada yang beralih ke bisnis online ini kan, ada yang bekerja dari rumah ya kan, tapi ada juga yang terpuruk di rumah, saudara ya, nganggur, kena PHK, dan ada juga bisnis yang bangkrut karena krisis akibat corona. Nah, jadi penting sekali kita belajar ini supaya kita tahu kehendak Tuhan dan kita tidak terbawa oleh arus yang menakutkan ini, supaya kita tetap eksis dan kita tetap survive ya. Puji Tuhan. Nah, apapun jenis ujiannya ya, apapun jenis ujian ya, ujian alam kah, atau ujian dari corona ini, atau ujian dari Allah langsung dalam kehidupan kita. Semua ujian selalu memisahkan dan menyisakan yang baik dari yang buruk, saudara. Ya, pada akhirnya selalu yang berkualitas, yang baik, yang bernilai, yang bermanfaat, ya, yang benar dan yang tepat menjawab kebutuhan sesuai situasi zaman yang bertahan hidup, saudara. Nah, jadi jelas sekali di sini, kalau kita nggak survive, saudara, maka kita akan terbawa dan kita akan memberontak ya. Dia karena tidak mengerti, saudara. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka saya percaya kita pasti akan ditolong oleh Tuhan, saudara. Haleluya, ya kan. Mungkin ya kita introspeksi, mungkin selama ini masih ada yang kerja asal-asalan, ya enggak, tapi bisa hidup, betul. Kerja nggak pakai mikir, ya kan, nggak cermat, nggak teliti, masih bisa bertahan. Jual produk abal-abal, jual produk dan pelayanan ecek-ecek, mungkin ada yang masih bisa laku. Tapi tren atau kecenderungan ke depan, seleksi alam atau ujian dari alam ini akan makin keras, saudara, dan ketat. Ya, mereka yang bekerja hanya rutinitas, kerja biasa, mengulang-ulang yang sama, saudara, tidak kreatif, tidak inovatif, dan tidak meningkatkan kualitas, tidak meningkatkan nilai value update, saudara, akan semakin sulit bertahan. Nah, zaman dulu dinosaurus, kita sudah juga ingat ya, ini punah karena kegedean badan, tapi sumber makanannya berkurang. Nah, zaman sekarang orang biasa bekerja biasa, pelayanan biasa, produk biasa akan punah. Hanya orang-orang yang ahli dan cakap ya, sesuai dengan talenta dan karunia Tuhan yang akan tetap bertahan, saudara ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca ya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Yaitu kita jumpa di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saudara. Dan entahkah orang membangun di atas, ya kita nggak tahu, orang membangun di atas dasar ini dengan emas atau perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, saudara, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, saudara, dan bagaimana pekerjaan masing-masing
akan diuji oleh api itu. Nah, itu kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 dan 13. Nah, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Yaitu kita baca di dalam ayatnya yang ke-14 dalam 1 Korintus 3. Nah, jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Itu ada di ayat yang ke-15 dalam 1 Korintus 3. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi dari sini kita belajar ujian alam dan ujian Allah akan terus terjadi seumur hidup kita. Pastikan kita mengerti kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita untuk menjadi ahli dan cakap, ya, membangun kualitas emas melalui profesi, pekerjaan, pelayanan, dan bisnis kita. Nah, dari tempat ini saudara, saya sampaikan renungan ini, biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat setiap yang melihat, mendengar, membaca, dan sehingga semuanya boleh mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing Tuhan, atau yang sudah terkontaminasi dengan wabah COVID-19 dari tempat ini, saya ucapkan berkat dalam nama Yesus. Oleh bilur darah Yesus segala penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Aku putuskan semua hubungan-hubungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuh, jiwa, roh kami adalah milik Allah, sudah ditebus dengan harga yang sudah lunas dibayar di kayu salib. Pengorbanan Kristus, darah sudah tertumpah, tubuh sudah tercabik-cabik. Di dalamnya kita sudah lunas dibayar. Jadi kami ini adalah milik Allah. Dalam nama Yesus, tubuh, jiwa, roh kami bukan tempat penyakit, bukan tempat bakteri, bukan tempat virus-virus yang tidak bermanfaat. Dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang menunggangi, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya mengurusi setan demi nama Yesus. Nama yang memasakkan kuasa setan dan penyakit. Nama yang doanya kami didengar. Nama juga yang melepaskan kami dari yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita akan jumpa lagi dengan program Kita Diberkati di lain kesempatan. Ya, jangan lupa saya minta tolong yang belum subscribe, tolong di subscribe untuk pelayanan lebih luas di YouTube ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Haleluya, haleluya. Amin.